Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu guru honorer yang akan dilantik menjadi P3K tahun 2025 ini. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update ini gaji Bapak Ibu di masa transisi dan juga waktu pelantikan. Ini banyak ditanyakan, lalu masihkah bisa dana BOS ya diberikan untuk gaji guru sertifikasi piloting 1, 2, dan 3 sejak Januari ini. Nah, ini kita akan kupas lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk usul penetapan nomor induk itu paling lama di 28 Februari ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga sudah ada surat dari BKN di mana DRH Bapak Ibu maksimalnya di 31. Lalu untuk tahap 2, walaupun ada perpanjangan untuk pendaftaran ya, tahapannya tidak ada perubahan Bapak Ibu sekalian, tetap nanti pengisian daerah Bapak Ibu dimulai dari 1 Juni sampai 30 Juni ini Bapak Ibu ya, dimana pengumuman nanti dilaksanakan paling lama di akhir Mei ini. Kemudian usul penetapan nih baik untuk yang mengisi formasi tahap 2 maupun ini yang nanti part time dari tahap 1 R2 R3 maupun yang dari tahap 2 ini ya Bapak Ibu direncanakan memang ini berbarengan dengan tahap 2, jadi dilaksanakan di bulan Juli ini. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kemudian gaji Bapak Ibu hingga nanti Bapak Ibu dilantik menjadi P3K. Nah, di sini kita akan bahas 3 dasar surat ya terkait ini. Lalu bagaimana dengan guru sertifikasi, yang mana mungkin Bapak Ibu udah dengar ya di sekolah bahwa kalau sudah sertifikasi gajinya tidak boleh dianggarkan dari dana BOS lagi. Ini kita coba lihat betul apa tidak Bapak Ibu sekalian regulasinya. Iya, terkait dengan penerbitan nomor induk untuk tahap 1 ini di 14 Januari kemarin sudah ada surat dari BKN ya. Ini kepastian Bapak Ibu sekalian untuk seluruh daerah bahwa tidak ada perpanjangan, nomornya 1239, di mana di sini untuk CPNS diundur jadi tanggal 23 sampai 21 Februari, sementara P3K tahap 1 ini tetap 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Dan dalam surat BKN ini disebutkan Bapak Ibu sekalian ya terkait syarat dan juga ini catatan penting Bapak Ibu bahwa untuk P3K tahap 1 nanti dipastikan Bapak Ibu sekalian nih penyampaian dokumen usul penetapan NIP ASN disampaikan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN dapat dilakukan approve atau submit usul setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi hingga di 28 Februari ini, 28 Februari. Sehingga dalam suratnya disebutkan penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN 2024 ditetapkan terhitung mulai 1 bulan berikutnya. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian ini Bapak Ibu sudah muncul di 1 Maret ya Bapak Ibu. Nah, ada bocoran dari daerah bahwa karena adanya ya tahap 2 Bapak Ibu yang mulai dilaksanakan di bulan April, maka yang tahap 1 ini direncanakan akan dituntaskan di bulan Maret, pelantikan di bulan Maret. Mengingat memang bulan April akan lebih sibuk lagi BKPSDM-nya, di sana ada full time juga, ada paruh waktu juga ya. Banyak sekali nanti Bapak Ibu yang akan diparuh-waktukan dari bulan April hingga Juni dan Juli. Memang ini daerah sangat sibuk sekali melakukan pemetaan hingga pengusulan peserta yang diusulkan menjadi paruh waktu kepada Menpan. Jadi dari daerah disebutkan diupayakan yang tahap 1 ini kabar baik kepada Bapak Ibu akan dilakukan pelantikannya di bulan Maret. Ini tentu menjadi gambaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang dilantik bulan Maret, maka kemungkinan penerimaan gajinya mulai April. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan gaji Bapak Ibu mulai Januari dan Februari hingga Maret? Begitu juga nanti tahap 2 pengusulan daerah di bulan Juli. Paling cepatnya nanti Bapak Ibu pelantikannya di bulan September. Maka pertanyaannya sama, bagaimana dengan gajinya gitu ya Bapak Ibu. Ini kita coba dalami. Hal mana sebelumnya sudah ada surat Menpan tanggal 12 Desember 2024 tentang penganggaran gaji pegawai non ASN. Dalam suratnya Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini ini dasarnya tetap menganggarkan gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi Bapak Ibu yang ikut seleksi baik tahap 1 hingga tahap 2 ini Bapak Ibu wajib daerah itu menganggarkan seperti biasa ya, dari mana sumbernya, apakah dari APBD untuk GTT PTT-nya atau dari dana BOS misalnya untuk yang gajinya selama ini dari dana BOS. Kemudian di sini jumlah pegawai non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah kebutuhan diangkat menjadi paruh waktu. Itu penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.
Jadi jaminan ya Bapak Ibu, sehingga kalau ada di daerah Bapak Ibu dikatakan sudah lulus tahap 1 ini dan tidak digaji lagi Januari, Maret, April, silakan ditunjukkan surat mempan ini ya. Ini adalah dasar untuk Bapak Ibu. Dan untuk pengusulan para waktu juga sudah ada surat dari Mendagri 16 Januari 2005 kepada seluruh bupati, gubernur, wali kota ya. Di mana sumber gaji bagi Bapak Ibu nanti disebutkan di sini, ketika sudah menjadi para waktu, diusul jadi para waktu, maka harus dari belanja barang jasa dengan nomenklatur ini kode-kodenya, jabatan guru ini kodenya, kemudian tenaga pendidikan ini kodenya, ada kodenya. Jadi sumbernya ini ada 2 ya, sampai kemudian penata layanan ada masing-masing kodenya. Lalu disebutkan di dalam surat Mendagri ini bahwa apabila anggaran pegawai ternyata tidak bisa mencukupi khusus untuk para waktu dari belanja barang jasa, boleh juga dianggarkan dari belanja tidak terduga. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi catatannya ini ketika Bapak Ibu sudah diangkat menjadi para waktu ya, kemungkinan tadi bulan September. Lalu gimana gaji Bapak Ibu sampai dengan bulan September ini? Khusus untuk Bapak Ibu yang tidak sertifikasi, tetap ya Bapak Ibu dianggarkan seperti biasa, karena ini berlaku ketika Bapak Ibu sudah menjadi para waktu. Jadi sebelum diangkat para waktu, maka gaji Bapak Ibu seperti biasa. Kalau dari dana BOS, dari dana BOS. Kalau dari Pemda, tetap dari Pemda seperti biasa. Nah, untuk guru yang sertifikasi ada khusus regulasinya Bapak Ibu sekalian. Larangan untuk Bapak Ibu yang sudah sertifikasi termuat di ketentuan dana BOS reguler. Ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Ketentuan penggunaan dana BOS reguler ini adalah website resmi dari Kemendikbud ya. Ini kita ambil dari Kemendikbud. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, kemudian pelaksanaan kegiatan asesmen, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi dan tenaga kependidikan, pembiayaan layanan dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran gitu ya, kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan pembiayaan honorer. Di sini disebutkan Bapak Ibu, untuk pembiayaan honorernya ini untuk pembayaran honorer dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Pembayaran honorer dapat diberikan kepada guru berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat di Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini bagi Bapak Ibu ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang menjadi pertanyaannya tadi, belum mendapat tunjangan profesi guru. Jadi ada larangan Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang lulusan piloting 1 2 3, sejak Januari ini Bapak Ibu kan sudah terhitung ini menerima tunjangan sertifikasi ya. Progres penerbitan energinya berjalan mulai Februari sampai nanti bulan Maret. Maka Bapak Ibu tidak boleh lagi dianggarkan dari dana BOS Bapak Ibu sekalian. Ini makanya banyak daerah-daerah sebelumnya yang mana gurunya sertifikasi mengajar di SD SMP, maka mereka memang tidak bisa digaji dari dana BOS, mereka hanya menunggu dari tunjangan sertifikasinya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentu menjadi hal yang harus kemudian diperbincangkan dengan kepala unit atau atasan kita, dari sumber mana yang bisa dialokasikan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, hingga Bapak Ibu dilantik, Bapak Ibu tidak boleh lagi namanya ada di dana BOS. Nah, ini mungkin bisa dialihkan ya Bapak Ibu. Kalau jenjang SMA misalnya, kalau ada guru sertifikasi, maka biasanya yang sertifikasi itu dikeluarkan dari dana BOS, ditukar dengan guru yang belum sertifikasi gitu. Lalu yang sertifikasi biasanya akan dibayarkan dari komite sekolah. Nah, untuk guru SD SMP ini kan tidak memungkinkan nama Bapak Ibu lagi di dana BOS, maka solusinya adalah ya mungkin Bapak Ibu sekalian dialokasikan aja atau ditambahkan. Itu biasanya dilakukan dititipkan, tapi ini kan harus ada perbincangan kepada rekan-rekan yang belum sertifikasi. Nah, kalau tidak Bapak Ibu, maka tidak boleh Bapak Ibu nama Bapak Ibu terdaftar sebagai penerima dana BOS ya. Walaupun diterima di Maret, ini tetap semulai Januari tidak bisa, karena nanti pertanggungjawabannya akan rumit, dan tentu bendahara juga Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin itu tadi Bapak Ibu, solusinya adalah gaji Bapak Ibu kalau memang sumber dananya hanya dari dana BOS, ini bisa dibicarakan dengan kepala sekolah untuk kemudian dialokasikan kepada guru yang lain, maksudnya dititipkan begitu ya. Kalau tidak nanti Bapak Ibu tidak akan menerima gaji ya di mulai Januari hingga nanti Bapak Ibu dilantik, apakah P3K tahap 1 ini atau mungkin tahap 2 atau bahkan mungkin di para waktu ya hingga bulan September. Ini kan masih panjang ini Bapak Ibu. Nah, inilah informasi yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Kita doakan ya kiranya yang tahap 1 Maret selesai,
Yang tahap 2 baik full time maupun pada waktu diusulkan Juli sehingga September juga sudah bisa dilantik menjadi P3K. Kalau gajinya barangkali Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.